Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Zam. Kali ini kita akan membahas kelas 1 pelajaran ke-10, perilaku terpuji. Sub materi 1, berkata baik, hormat, dan patuh. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe channel Pak Zam dan aktifkan notifikasinya biar Pak Zam semakin bersemangat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Meyakini berkata baik, hormat, dan patuh sebagai cerminan iman. 2. Menunjukkan sikap berkata baik, hormat, dan patuh. 3. Memahami perilaku berkata baik, hormat, dan patuh. 4. Mempraktekkan sikap berkata baik, hormat, dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Belajar di rumah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Jaga imun dan iman supaya tetap sehat dan bertakwa. Dan berharap masa pandemik ini bisa segera terlewati. Amin. Supaya kita bisa segera bertatap muka dan berangkat sekolah dengan ceria. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pinter. Berkata baik. Berbicara adalah hal yang wajar sebagai manusia. Agama Islam memerintahkan kita untuk berbicara yang baik kepada orang tua, teman, guru, orang yang lebih tua, dan semua. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dijelaskan bahwa ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Saat berbicara, kita diajarkan dengan suara yang lembut, tidak boleh membentak. Ucapkan kata-kata yang baik, sopan, dan santun agar pergaulan dan hubungan kita tetap baik. Allah melarang berbicara dengan perkataan yang sia-sia, seperti berkata bohong, membicarakan orang lain, ataupun menjelek-jelekan orang lain, atau menggosip ya, kita tidak boleh. Contoh berkata baik. Mengucapkan salam. Ucapan salam ya, menjawab salam. Seperti gambar itu. Meminta izin jika kita pergi. Tidak berbohong. Karena kalau bohong nanti temannya setan. Berbicara yang santun dan lembut. Seperti tadi ya. Dan tidak membicarakan keburukan orang lain serta berbicara dengan tenang. Lanjut ke materi selanjutnya. Disimak ya. Hormat dan patuh. Hormat adalah sikap terpuji yang harus dilakukan semua orang. Dengan saling menghormati, hidup kita akan menjadi tenang dan damai. Tidak akan ada permusuhan, pertengkaran, dan pertikaian ataupun peperangan. Tidak akan terjadi ya. Patuh adalah sikap taat peraturan, perintah, dan nasihat. Patuh kepada orang tua, guru, mendengarkan nasihat merupakan hal yang harus kita lakukan. Macam-macam hormat dan patuh. Yang pertama, yaitu kepada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu kita. Merekalah yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita harus berterima kasih dengan menghormati dan mematuhinya. Contoh, berbicara dengan lemah lembut, menjalankan perintah orang tua, mendoakan kebaikan untuk orang tua, serta
menyenangkan hati kedua orang tua. Lanjut, kepada guru. Bapak dan ibu guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru mendidik murid-muridnya agar pandai dan santun. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadikan kita bisa membaca, menulis, dan lain-lain. Hormatilah mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Contoh, mengucapkan salam, memegang teguh amanat guru, bersikap rendah hati, bertanya apabila ada pelajaran yang sulit atau belum paham, serta mengerjakan tugas dan perintah guru. Yang ketiga, kepada anggota keluarga seperti saudara dan lain-lain. Berperilaku hormat adalah kunci kerukunan sesama keluarga. Bersikap sopan, tidak menghina dan meremehkan. Jika kita berperilaku hormat dan patuh, hubungan kita dengan sesama anggota keluarga akan menjadi semakin erat dan harmonis. Rumah kita tenang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Pak Zam doakan semoga semuanya paham. Cukup sekian dari Pak Zam, kurang lebihnya Pak Zam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.